anak-anak, kaum remaja, kaum muda, Bapak Ibu, Saudara-saudari, para suster, bruder, frater, diakon, imam Sekuskupan Agung Inde yang saya kasihi. Selamat malam, salam dari Jakarta. Kami baru selesai mengikuti perayaan Ekaristi yang dipimpin oleh Paus Fransiskus di Gelora Bung Karno. Dihadiri oleh banyak sekali orang dan ditayangkan langsung. Saya yakin banyak dari antara kamu juga yang menyaksikan, ikuti perayaan tadi secara live streaming. Kunjungan Paus dengan perayaan Ekaristi tadi berakhir secara resmi. Besok Paus akan meninggalkan Indonesia menuju Papua New Guinea. Kunjungan Paus meninggalkan kesan yang amat mendalam, baik untuk kami yang boleh menyaksikan langsung beberapa peristiwa, beberapa program selama Paus berada di Jakarta. Tapi saya yakin juga bagi Anda semua yang tidak berkesempatan ke Jakarta, tapi bisa menyaksikan apa yang terjadi di Jakarta melalui siaran-siaran. Saya mau menyampaikan beberapa pesan yang disampaikan oleh Paus pada program-program yang saya ikuti. Kemarin sore di Gereja Katedral Jakarta, dalam pertemuan dengan para biarawan-biarawati, para imam, para uskup, para katekis, Paus merefleksikan ketiga kata yang menjadi tema dari kunjungannya: iman, persaudaraan, dan bela rasa. Paus menekankan agar kita sungguh menghidupi iman kita yang mendalam akan Tuhan yang merupakan pencipta dan Bapa kita bersama, Bapa seluruh umat manusia. Iman seperti ini punya konsekuensi bagi penghayatan kasih persaudaraan. Iman tidak hanya terarah kepada Tuhan. Iman bukan hanya merupakan relasi dengan Tuhan, tapi iman akan Tuhan menguatkan kita untuk bersaudara dengan yang lain, untuk mempererat kasih persaudaraan kita dengan orang lain dan juga dengan alam. Dan yang ketiga adalah bela rasa, agar kita sungguh memperhatikan mereka yang menderita, mereka yang tersingkirkan, mereka yang sakit, juga memperhatikan alam. Dalam kaitan dengan bela rasa ini, Paus mengatakan satu hal yang bagi saya amat penting, agar kita menyentuh mereka yang sakit, mereka yang miskin. Kalau kita memberikan sedekah, jangan dari posisi atas melemparkan uang, artinya menunjukkan bahwa kita tidak menghargai orangnya, kita hanya memberikan apa yang kita miliki untuk membantu mereka. Tapi yang amat penting adalah menyentuh mereka, memperhatikan mereka, kan ini menunjukkan bahwa kita berada pada posisi yang sama, pada level yang sama sebagai manusia. Dalam pertemuan dengan para tokoh lintas agama tadi pagi di Masjid Istiqlal, setelah meresmikan tunnel persaudaraan yang menghubungkan Gereja Katedral dan Masjid Istiqlal, Paus menyampaikan dua pesan yang sungguh mengesankan, yang amat penting bagi kita semua, bukan hanya untuk orang Katolik, tetapi juga bagi seluruh bangsa Indonesia. Yang pertama adalah soal kedalaman iman, agar kita tidak tinggal dangkal dengan hal-hal yang kurang penting, tapi kita sungguh mendalami iman kita, dan pada kedalaman itu kita menemukan banyak kesamaan dengan saudara-saudari kita yang lain. Dan yang kedua adalah soal persaudaraan, soal komunikasi, soal keterkaitan, soal hubungan dengan yang lain, agar kita memelihara komunikasi itu, kita memelihara persaudaraan dengan saudara-saudari kita yang lain, karena memang persaudaraan lintas ini gampang mudah sekali terancam oleh macam-macam isu, macam-macam kepentingan. Dan dalam khotbahnya tadi sore, Paus menyampaikan dua hal, yaitu soal mendengarkan sabda Tuhan sebagai kewajiban utama dari setiap pengikut Yesus, dan yang kedua mengamalkan sabda yang sudah kita dengar itu, agar kita tidak cepat menyerah, karena memang dalam hidup ini ada banyak sekali tantangan, ada banyak sekali kesulitan yang kita hadapi, baik yang datang dari diri kita sendiri maupun dari orang lain. Tapi sekiranya kita berkancang. Dan pada bagian terakhir setelah merayakan misa, sebelum menutup seluruh rangkaian acara, Paus menyampaikan banyak terima kasih untuk sambutan yang luar biasa, untuk rasa persaudaraan yang sudah ditunjukkan kepada beliau selama kunjungannya, baik oleh pemerintah Indonesia, oleh seluruh rakyat Indonesia, dan terutama oleh Gereja Katolik Indonesia. Paus sungguh memuji kerukunan kita dan menyebut
kita sebagai bangsa yang suka tersenyum, yang mencerminkan bahwa kita orang-orang yang walaupun hidup dengan banyak kesusahan, tapi kita tidak putus asa. Paulus terus mengajak kita agar kita menjadi orang-orang yang terus memiliki harapan, menjadi pembangun harapan dan meneruskan harapan itu kepada orang lain. Terima kasih, semoga apa yang menjadi ringkasan dari beberapa pesan Paulus ini juga memberikan inspirasi bagi kita untuk menghidupi iman kita, mempererat persaudaraan kita, dan membaharui komitmen kita untuk hidup dalam bela rasa. Terima kasih, selamat malam.